Ulangi, ulangi. Ulang. 3, 2, 1. Kok buset? Ya teman-teman, welcome back to Sapa Topik bersama saya Syarif Sapata dan tamu spesial kita Simon Man Quick. Quick. Dan ini tema, ini udah Sapa Topik keberapa nih? Keempat ya? Keempat. Dan aku sengaja masih undang Simon. Kenapa? Karena video terakhir itu udah menarik banget ya. Dan banyak sekali komentar-komentar yang seru-seru. Aku baca, Simon baca. Dan wah, Simon sampai gak bisa tidur mau ngomong ya, Mon. Iya. Setiap dia ketemu aku langsung bilang katanya, wah kamu lihat gak, baca gak yang komentar ini, baca gak? Berat juga. Tapi gimana? Perasaan kamu setelah kemarin kamu ya bisa dibilang kamu cerita udah jujur banget ya. Itu perasaannya gimana? Lega nggak? Emang temanya berat banget kan. Jadi ada beberapa komentar yang juga bikin nggak kan ada message dari aku dari di belakang podcast kan. Jadi misalnya kalau nggak baca komentar yang kamu pengen baca, bisa bikin kamu kayak mungkin belum dapat message mereka misalnya. Kamu maksudnya belum ngerti sepenuhnya gitu apa yang mereka maksud gitu. Ya dan ya aku bisa bilang sih, aku sebagai lumayan lama juga kan udah nge-YouTube, itu udah biasa banget, Mon. Kalau misalnya kamu mau nge-posting sesuatu yang aku udah tahu gitu sebelum kita posting, aku udah tahu bakal muncul komen seperti apa gitu kan. Tentunya nggak semua teman-teman nggak semuanya judgy gitu ya. Judgy benar nggak? Judgy. Ya, judgy. Tapi memang menurut pengalamanku selama ini, kalau kamu posting sesuatu yang agak kontroversial, itu wajar gitu. Dan kalau aku baca komentarnya, itu sebenarnya mereka masih sopan banget ke kamu, Mon. Coba kamu nggak blasteran. Kalau kamu nggak blasteran, itu komentarnya lebih parah dari itu, Mon. Masa? Iya, Emang begitu? Kalau menurutku ya, nggak tahu ya, kamu punya blasteran bonus gitu. Wah. Jadi ada yang bilang bahkan katanya kalau orang cakep beda. Kalau orang ganteng bebas mau ngapa-ngapain. Ya, tapi jadi padahal kan kamu bilang kalau buat kamu ngomongin agama sebenarnya nggak masalah kan, bukan hal yang berat sebenarnya. Kalau aku biasanya ngobrol sama teman-teman di sini, masalah agama tuh nggak begitu berat gitu. Tapi mungkin karena ini ada kaitannya dengan kamu mau nikah gitu ya. Iya. Jadi agak berat gitu gara-gara ya. Itu. Gara-gara Dan itu. juga kan mau pindah ke Indo, terus kan tinggal sama nanti, maksudnya kan ada keluarga nanti dari Indonesia. Maksudku nanti ada keluarga aku yang dari Indo. Dan kalau mereka kan punya beragama. Terus nanti ya dari sisinya mereka pasti ngomel, kamu mau pindah agama mau beneran? OMG, udah pada kirim DM ke aku. Udah pada kirim DM ke kamu. Wow. Udah. Salah satunya apa? Mon, beneran kamu mau pindah agama? OMG. Ya wajar lah, Mon. Jadi mungkin kamu harus agak ngertiin sedikit ya. Kenapa? Karena aku bisa kebayang sih kalau di Indonesia agama itu kan benar-benar sesuatu yang penting ya. Penting banget gitu. Ya itu bisa juga sih kayak disadvantage kalau blasteran. Terus mereka ada kayak ekspektasi dari kamu harus mengerti misalnya budaya, atau ya harus punya kayak ya kamu punya pengertian kenapa kita beragama dan kenapa kamu harus misalnya nikah di agama dan ya. Iya. Tapi kalau aku yang nggak aku ngerti, keluargamu kan kayak OMG gitu kan mau pindah agama, padahal kamu ateis gitu. Mereka tahu kamu nggak beragama, tapi kamu ya pasti beda. Misal aku sama abangku, karena abangku dia nggak bisa bahasa Indo dan dia nggak se-Indo kayak aku. Cuman dari semua keluarga yang blasteran di Swiss, cuman aku yang kayak lebih kayak orang Indo. Dan mereka kayak senang banget
ada kayak dia kayak mau kayak orang Indo, tapi juga punya nanti kayak ekspektasi. Iya. Kalau kamu mau kayak orang Indo, kamu harus ikut budaya kita kan. Betul. Tapi kan emang hidup aku besar di sini terus mau kayak orang Indo tapi kayak blasteran kan, take from both sides the best. Iya, betul. Tapi mereka tentunya kecewa berarti ya. Jadi mereka punya ekspektasi, mungkin agak kecewa ya kalau. Bisa juga sih. Kalau kamu pindah agama pasti mereka kecewa. Aku udah ketemu keluargamu kan di Bandung. Aku udah ketemu keluarganya Simon di Bandung dan aku bisa kebayang kalau seandainya Simon bener pindah agama, bakal. Ya maksudnya nggak pindah agama sih kan. Kalau nggak punya agama gimana? Ya bukan pindah agama ya, berarti ya. Iya. Sekali lagi bukan pindah agama. Masih kertas putih katanya netizen. Bener, kita baca-baca komentarnya ada yang bilang masih kertas putih gitu kan. Padahal kamu udah banyak bikin dosa, Mon. Jangan gitu, jangan di sinilah. Ya Mon, tapi kita pengen lanjut ceritanya, ngobrol-ngobrolnya tentang jadi kan kita udah saling terbuka kalau kamu ateis gitu ya. Ateis dan banyak sekali komentar yang bilang suruh lihat video ini, suruh lihat video itu. Wah, nanti kita bacain ya komentarnya beberapa ya. Seru-seru juga gitu. Yang paling banyak mereka ngasih videonya Zakir Naik, terusnya. Aku nonton satu kemarin. Kamu nonton satu ya? Yang panjang juga videonya yang ada. Yang ada ateis yang nanya, aku udah lupa dia nanya apa, tapi terus dia nanti kasih jawab. Ya, tapi mungkin nanti kita yang bakal tunjukin video yang bakal kita tonton bareng itu yang video orang sini ya. Maksudnya video dari orang Inggris atau Australia. Australia itu ya. Nggak tahu, yang kasih science fact itu. Iya, yang kasih science fact dan kita bakal nge-react ya gimana, dan aku bakal nyoba memposisikan aku sebagai orang sini dan gimana kita melihat video-video seperti itu ya, video yang mencoba meyakinkan bahwa Tuhan itu ada gitu. Tapi mungkin tema yang pertama yang bakal ku bahas di sini Mon, karena banyak juga yang nanya gitu ya. Kalau misalnya kamu ateis gitu, kamu bisa nggak jelasin terus apa sebenarnya menurut kamu kenapa kamu ada? Apa tujuan kamu terlahir di bumi ini? Tujuan aku? Ya. Kenapa kamu ada di sini? Ya. Just like that. Ya kan dari fakta biologi. Jadi that's why aku ada di sini, dan tujuan aku ya itu tergantung aku kan. Oke. Aku mau ngapain di dalam hidupku. Oke, jadi kamu bagian dari coincidence, dari Zufall. Iya, kayak bisa destiny juga sih, tapi kayak destiny ya. Destiny. Bukan destiny kalau udah. Be careful. Kalau kamu bilang destiny, maksudmu kalau aku ngomong tentang destiny pasti percaya dengan sesuatu. Iya, kalau kamu udah bilang destiny berarti kamu udah Sebenarnya aku percaya sama destiny. Kamu percaya sama destiny? Ya, jadi kamu nggak pure ateis dong? Ya, aku nggak bilang aku ateis, cuma nggak punya agama. Cuma nggak punya agama, tapi oke. Ya, ini berarti susah didefinisikan ya. Berarti kamu percaya sama destiny? Iya. Terus kamu bisa gambarin nggak yang menentukan destiny itu siapa? Aku ada karena mami aku pernah traveling ke Indonesia. Terus dia nginep di salah satu guest house di Bandung yang punya opa aku. Iya. Terus mereka pernah ketemu, terus akhirnya dia pindah ke Swiss. Karena gitu kan. Nggak tahu kalau itu destiny atau coincidence. Ya, aku orang yang percaya dengan destiny ya. Aku percaya kejadian kenapa aku bisa kesini, dengan kenapa aku ditempatkan di suatu tempat itu ada alasannya gitu. Aku juga kalau aku pikir juga aku mau pindah ke Indonesia karena aku. Be careful, Mon. Be careful. No, let's phrase like that. Okay. Banyak orang netizen di sana yang siap. Aku yakin aku sekarang lebih kayak orang Indo gara-gara kamu. What? Kamu lebih orang Indonesia karena aku. Maksudnya gimana? Maksudnya
kalau aku nggak pindah ke Basel, nggak mau kuliah di sini, terus nggak ambil apa Jurusan informatika. yang preparation week itu sebelum sebelum mulainya, terus nggak ketemu sama kamu, pasti aku masih kayak orang Swiss. Dan nggak kayak tumben ngongkrong sama grup Indo di sini, lebih interested dengan kayak mau belajar bahasa Indo. Kayak punya lebih kayak network dengan orang Indo di sini. So, dan menurut kamu itu bagian dari destiny ya? Kamu bisa ketemu aku, terus nanti ketemu grup Indonesia, terus ketemu pacar kamu di Bali. Iya, terus it's okay, Mon. Kamu nggak perlu justify itu. Enggak, tapi aku juga mikir aku di Basel, aku kuliah di Basel karena itu bisa juga sih destiny, karena kalau masih ada papaku, pasti aku harus kuliah di Zurich. Mungkin background ceritanya papanya Simon udah meninggal ya. Iya. Sejak kamu umur berapa? 17 tahun. Dan berarti ya. Destiny itu bahasa ininya apa sih? Takdir. Bahasa Indonesianya takdir. Takdirnya. Papaku meninggal. Jadi aku kayak bebas, aku bisa kuliah misalnya di Basel. Ya udah, aku pindah ke Basel, mau pindah lokasi, mau new lifestyle, mau ketemu sama orang yang baru. Terus akhirnya bisa ketemu sama kamu. Terus akhirnya kayak ikut kayak komunitas Indo. Terus ya kayak lebih menarik sama Indo. Dan kamu percaya kalau itu destiny kapan? Udah dari dulu. Udah lama. Udah lama. Jadi kalau menurut pandanganku ya, kalau udah namanya takdir, destiny itu kan takdir bahasa Indonesianya. Kalau takdir berarti kebalikannya dari coincidence gitu kan, dari kebetulan. Jadi kalau namanya ada takdir, kalau ada destiny, berarti ada somehow designer. Sesuatu power, something yang menentukan destiny itu. Bisa juga sih. Bisa juga ya. Oke, teman-teman. Kan kemarin bilang kan mungkin ada kayak something kayak force yang ada yang beyond us. Berarti mungkin Simon ini udah menuju ke agnostik ya, berarti ya, nggak percaya agama. Kamu nggak percaya Tuhan kayak agama Islam, Kristen, Yesus. Kamu nggak percaya, tapi sebenarnya kamu percaya destiny. Kamu percaya takdir gitu kan. Kamu percaya bahwa ketemu aku ini bukan kebetulan, kayaknya ada big design, suatu rencana sehingga nanti kamu bisa ke Bali, ke Indonesia. Papamu meninggal, kamu bilang itu takdir juga. Bisa juga ya. Karena dia nggak ada lagi, aku kayak bebas. Oke. Mungkin pertanyaannya sekarang lebih, kenapa ada takdir? Memang itu harus ditanyakan kenapa? Enggak. Kenapa ada? Tapi just part of being. Kadang-kadang ada hal di dalam hidup kita yang kita nggak bisa jelaskan, ya kan? Betul seperti banget. Cinta. Ya, betul banget. Tapi aku sebagai orang yang penasaran ya. Aku orangnya sangat penasaran. Neugierig bahasa Jermannya. Iya, tahu, penasaran. Penasaran banget. Aku selalu bertanya, kalau misalnya ada takdir, kenapa ada takdir gitu? Kenapa aku di sini? Tapi kalau mungkin terlalu banyak atau terlalu banyak ditanya kenapa ada takdir, mungkin kalau aku mikir ya, kalau nggak terlalu banyak mikir kenapa itu yang terjadi, kayak kamu nggak ganggu flow dari takdirnya, kayak you know what I mean? Maksud kamu nanti kayak, itu bakal meng-cancel takdir nanti itu? Karena kamu terlalu banyak mikir kan. Nanti kamu if I do this, atau kamu nanti punya ekspektasi kan? Iya, betul. Itu kan. Makanya you just have to live it. Go with the flow. Jangan terlalu mikirin ya.
Iya, kalau overthinking nanti kamu bakal ganggu flow dari takdirnya. Iya, iya, iya. Tapi masalahnya ini kan kita lagi diskusiin tentang tadi agama gitu kan, agama dan statementmu kamu nggak percaya agama, tapi sekarang mungkin udah di sedikit revisi ya, kamu percaya takdir dan menurutku takdir itu udah kunci banget tuh. Kalau kamu udah percaya takdir berarti itu kamu bukan pure ateis lagi gitu. Kamu berarti percaya akan something yang yang menentukan takdir tadi ya. Oh ya, tapi kita mau ini, Mon. Sebelum kita lanjut, kita juga mau ada teman di Indonesia sekarang ya. Jadi sebenarnya di Indonesia juga ada teman-teman yang agnostik atau yang ateis gitu ya, nggak hanya bule aja gitu. Bahkan di Indonesia, tapi mereka hidupnya tentunya tersembunyi atau mereka nggak secara terbuka gitu ya, belak-belakan bilang mereka agnostik atau ateis. Makanya ini kita undang satu orang temanku dulu di di aku sempat kuliah juga di Indonesia, genau. Di Indonesia dan namanya Arka. Coba kita telepon ya. Kita telepon Mas Arka. Pakai HP-mu? Ya, copot dulu mana teman. Semoga koneksi bagus ya. Jelas banget suaranya. Coba kita telepon. Kalau nggak angkat, kita telepon siapa? Namek, halo Namek. Via kabarnya bro. Halo. Jelas nggak suara kita? Saya. Jelas. Pakai headset kak? Pakai. Udah pakai. Iya kak. Udah. Hai. Selamat datang di podcast. Kamu masuk podcast Syarif Sapata. Modalan. Prank apa iki? Prank. Dasar Namek. Jam berapa kak di ini kak Labuan Bajo? Di Bajo 7.47 waktu Indonesia Tengah. 7.47. Pagi banget ya. Iya. Kak, jadi Ya, ini hujan sih di sini. ini kak, jadi temanya kita lagi podcast tentang ateis, agnostik gitu kan. Dan aku pengen undang kamu soalnya pengen aku ngobrol sama Simon. Simon kan bilangnya ateis atau dia agnostik gitu kan. Tapi kalau bule kan orang bilang wajar gitu ya kan. Di Eropa mah nggak percaya Tuhan mah hal yang wajar gitu. Tapi ternyata memang ada juga orang Indonesia yang kayak kamu contohnya yang bilang mengaku sebagai agnostik gitu kan. Bisa jelasin nggak kak? Kenapa kamu bisa jadi seorang agnostik kak? Saya jadi agnostik itu juga hitungannya masih baru sih. 2015 itu akhirnya saya sadar kalau saya itu agnostik. 2015. Cuma kalau perilaku yang udah nggak menjalankan perintah agama saya sih udah dari berapa ya? Udah dari 2008, 2007 kayaknya. Oh jadi sejak 2008 kamu udah sesat gitu ya? Sebelumnya agama apa? Oh ya sebelumnya agama apa? Di KTP saya masih Islam saya, karena belum tahu saya kalau bisa dirubah sih saya rubah kemarin. Iya. Terus alasannya kenapa kak? Alasannya apa ya? Pertama sih karena pengalaman di mana saya makin lama tuh makin nggak ada rasanya ketika menjalankan perintah agama kan, dan juga saya lebih banyak ini sih tidak menjalankan perintah agama saya, jadi daripada saya pura-pura lagi, akhirnya 2015 udah deh saya putuskan stop. Oh jadi dan saya baru tahu kalau saya itu ternyata agnostik. Oke, jadi kamu nggak menjalankan agama, tapi ketika kamu menjalankan perintah agama, kamu nggak merasakan apa-apa gitu kan? Itu maksudnya? Saya merasa kayak kosong gitu aja sih. Jadi untuk apa saya terusin kan? Ya udah daripada saya membohongi banyak orang termasuk diri saya, ya udah deh saya stop aja. Oh itu. Di 2015. Kamu nggak mau membohongi diri kamu sendiri? Terus 2015 kamu putusin udahlah quit gitu. Udahlah. Full time. Selesai saya. Tapi kalau orang misalnya dulu masih nanya kan agama kamu apa kak? Padahal belum gitu akrab kan, pasti saya selalu bilang sorry ya privasi kayak gitu.
Pinter kamu. masih ini. Tapi pinter. Oh, kayaknya harus lama. Tapi sekarang saya di Bajo Aha. hampir setahun ini orang tuh udah pasti, bukan pasti sih, banyak orang yang udah nganggep oh itu si Arka yang gak punya agama gitu lah. Jadi mereka kalau di sini udah gunanya Arka yang gak punya agama. Padahal saya emang gak punya agama sih. Yeah. Tapi saya masih percaya Tuhan. Tapi kamu sempat ke Eropa juga kan Kak waktu itu Kak, sebentar ya? Ke Jerman juga. Iya, tahun sih. Setahun. Menurutmu ada pengaruhnya nggak yang bikin kamu jadi nggak percaya agama lagi? Pasti ada sih. Pasti ada ya. Meskipun begitu waktu di Jerman saya tetap sholat Jumat karena pikiran saya nggak makan babi kan di sana. Nggak makan babi kamu waktu itu? Ya waktu itu masih menolak, pokoknya masih ada pergejolakan batin sebenarnya juga sih. Sebelum dari itu juga udah ada sebenarnya pertentangan batin. Cuma saya masih mikir, aduh nanti kalau meninggal gimana ya? Takut beneran gitu ya? Ada jadi, surga atau neraka enggak? Oh jadi memang ada rasa takut ya? Masih ada rasa takut, tapi rasa takut itu kemudian mulai berganti jadi, aduh kayaknya kalau mati lebih beneran kita tahu jawabannya dia ada atau enggak. Bahkan ada fase di mana saya tuh ingin sih mati aja segera, karena dulu target mati saya tuh umur 27 tahun. Jadi umur 2008 tuh saya masih umur 19 atau 20 tahun gitu. Jadi ketika udah umur 27 tahun saya belum mati, saya kan udah merasa kejenuhan nih dengan dunia, seperti saya udah mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Kayak mau ke luar negeri dapet, bercinta dengan wanita dapet, ada uang dapat. Ketika itu semua sudah tercapai dan agama nggak bisa memfasilitasi selanjutnya, saya merasa aduh ngapain beragama ya, merasa ada kekecewaan juga sih dengan agama atau mungkin dengan diri saya ya. Iya, iya. Ya daripada saya membohongi agama dan orang lain, udahlah emang ini satu keputusan saya, jadi saya memutuskan untuk udah bye-bye agama. Seperti itu sih. Tapi tetap saya nggak langsung brutal ya, saya langsung mau memperkosa banyak orang, mau mencuri, enggak. Berarti kamu tetap bukan berarti kamu nggak beragama terus kamu melakukan kejahatan gitu ya? Enggak, saya mikir malah saya lebih baik dari beberapa orang yang beragama sih. Iya, karena berbuat baik itu alasan beragama bukan karena untuk menjadi berbuat baik gitu kan? Maksudnya agama bukan gimana bilangnya, orang berbuat baik itu harusnya bukan karena agama, karena dia manusia gitu kan. Jangan sampai kita lampunya mati, sorry. Jangan sampai kita berbuat baik cuman karena kita karena agama tertentu, tapi berbuatlah baik karena kamu manusia gitu kan. Kamu hidup sama apa di dunia bersama manusia lainnya. Kak, tapi aku ada yang mau kutanyain lagi Kak. Jadi kan kamu bilang aku sering banget ngobrol sama kamu kan tentang masalah ini, dan kamu selalu bilang katanya ya banyak orang hipokrit gitu kan, karena aku tahu banget maksud kamu. Biarin aja Mon, itu mati emang. Nggak usah, kita udah ini juga. Kita kan kamu udah sering bilang banyak orang hipokrit, dan aku ngerti banget maksud kamu karena kita ngalamin sendiri banyak orang di Indonesia juga gitu kan. Ya paling nggak di sekitaran kita yang di depan orang tuanya, di depan orang lain itu kayak beragama, tapi di belakangnya ya melakukan semua dosa yang mungkin ada di agama itu gitu kan. Iya. Bisa cerita dikit nggak Kak? Kamu kan mungkin lebih pengalaman tuh. Ada sih, jadi saya punya temen nih. Saya kan dulu pas di Jakarta hobinya pijet plus tuh. Oke. Jadi tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, tapi cari tempatnya emang yang bagus sih, kayak Blok F, Blok O, kayak gitu dah. Terus saya punya partner tuh kalau bisa pijet. Dia ini orangnya bukan untuk mendiskreditkan agama tertentu ya, cuma kebetulan temen saya ini kan dia Muslim. Jadi sholatnya rajin banget. Kak, bentar Kak, gue sholatin dulu. Kak, bentar Kak, gue buka puasa dulu. Bahkan sempat ada momen dia buka puasa dulu nih, baru kita pijet. Serius? Serius, itu kocak banget. Jadi itu bulan puasa gimana? Bulan puasa, ada momen yang di bulan puasa pun ada sempat. Bulan puasa. Dan dia nunggu buka puasa dulu baru pijet. Buka puasa dulu, terus habis itu baru pijet plus. Oke. Iya. Tapi dan itu kami sudah di tempatnya sih.
Udah di tempatnya, dia jadi buka puasanya di tempat Jadi Pijet dia Plus nunggu Plus. sampai di Alfamart lebih tepatnya. Jadi udah di situ booking nomor, kemudian nunggu azan maghrib di Alfamart dia buka puasa, baru kita lanjut ke ritual rendeman dan selanjutnya asik-asik. Asik-asik, enak-enak. Oke, wow, gila juga ya kayak. Gila, makanya itu salah satu hal yang membuat kamu itu nggak membohongi agamamu, seperti itulah dalam pikiran saya. Iya. Walaupun dia selalu bilang kita harus hidup seimbang Kak, kita harus tetap beribadah, ya ada juga kalanya kita berbuat dosa. Itu alasan dia sih. Tapi itu nggak bisa didiskreditkan semua orang yang beragama Muslim seperti itu ya. Enggak. Beberapa. Tapi memang orang pasti bilang kan selalu oknum gitu ya, oknum. Tapi aku waktu di Indonesia juga sering banget sih ngelihat orang-orang seperti itu gitu kan. Ya maksudnya mungkin nggak separah temenmu itu. Tapi mungkin lebih cuman diem-diem di depan orang tua aja gitu kan. Jadi sholat hanya buat orang tua gitu misalnya. Tapi dosa juga. Kalau di lingkungan banyak Kak yang kayak gitu Kak? Beberapa aja sih. Beberapa aja. Kebanyakan kalau di sini, kalau di Bajo ini malah lebih cenderung ke alkohol saya pikir. Alkohol ya. Jadi kayak seperti mereka nggak makan babi sama sekali, ini yang saya juga bingung sih sama kebanyakan yang orang saya kenal. Tapi kenapa? Mereka kenapa minum alkohol tuh seperti hal yang biasa itu loh. Oke. Dan ngewek dengan wanita yang bukan pasangan juga kayak hal yang masih bisa dimaklumi. Tapi kalau udah makan babi itu beneran kamu udah gagal jadi itulah. Jadi orang beragama. Seperti itu loh. Iya. Ngerti sih. Makanya padahal alkohol pun juga termasuk dilarang kan, Hamer. Iya. Tapi jadi biasanya orang kita nggak cuma di Indonesia aja sih, di Eropa juga yang orang-orang Islamnya juga biasanya yang anak mudanya alkohol jalan, alkohol boleh gitu kan, seks bebas juga jalan, tapi kalau namanya makan babi nggak mungkin gitu. Kalau makan babi itu udah haramnya, tingkat keharamannya udah pol. Itu aku juga nggak ngerti sih. Saya juga bingung, itu udah piramida paling atas tuh makan babi itu. Ya udah Kak, udah lumayan juga nih. Makasih banget ya udah gabung di podcast. Itu dong, dipromot dong. Saya dong. Instagram ya, nanti ya. Apa namanya Instagram channelnya? Ditulis Arukadet. Siap. Ya udah Kak, semoga ini doain Kak biar corona cepat berlalu dan kita bisa jalan-jalan ke Bajo next year. This year. Saya udah lama gak berdoa, Rip. Sorry, Rip, saya udah lama gak berdoa. Katanya kan agnostik, kamu percaya dengan kekuatan air, kekuatan matahari. Saya percaya ada Tuhan, cuma saya udah gak berdoa karena Tuhan juga gak peduli apa yang akan saya lakukan. Itu pikiran saya, Rip. Ya, mungkin kamu berdoa buat saya aja, Kak. Ya, udah gak pernah dijawab doa saya. Aduh, Arka, ya udah Kak. Ya semoga kita bisa ketemu lagi Kak tahun ini Kak. Iya. Nanti saya ajak melihat keindahan Bajo. Amin. Thank you Kak. Bye. Oke Rip. Bye. Wah, seru dia. Seru juga ya ngobrol sama Arka. Mungkin sekarang waktunya kita bacain sedikit komentar-komentar dari teman-teman yang kemarin ya. Oke, sip. Kan ada beberapa yang kamu kayak terganggu banget bacanya ya. Annoyed. Ya, bukan nggak annoyed sih, tapi cuman ya karena juga aku harus kayak mikir kayak mereka. Kenapa mereka nulis gitu kan? Iya betul. Yaudah, kita lihat sekarang ya. Sebentar dulu. Ada komen pertama, kita nggak bisa memilih bisa mencintai siapa, tapi akhirnya kalau ternyata beda agama dan sama-sama kuat dengan pendirian, pilihannya ya mundur. Jadi di Indonesia banyak juga orang yang jatuh cinta beda agama, tapi karena tadi tuh dua-duanya nggak ada yang mau convert ke agama lain, dan karena agama itu penting di Indonesia. Jadinya mereka milih untuk mundur gitu. Ya udah, cinta bukan hal terpenting di hidup. Jadi lebih baik jangan bercinta. Crazy. Gak masuk akal buat kamu. Iya.
Nggak masuk akal ya. Jadi menurut kamu Makanya mengerti, tapi ya untuk aku ya nggak mungkin ya. ya Jadi menurut kamu kalau cinta ya nomor satu karena itu hidup kamu gitu ya. nggak cinta, tapi hal yang bikin aku senang, Ya. yang paling penting. Yang paling penting hal yang membuat kamu senang, bahagia ya. Oke. Lebih bijak dan dewasa. Simon, saya tidak punya agama. Wah, kertas putih nih. Ini mungkin Simon sekarang pengen banget pindah ke Indonesia, tapi mungkin ketika menikah dan punya anak dan anaknya mulai masuk sekolah, dia bakal mempertimbangkan untuk balik ke Swiss hanya untuk pendidikan sekolah anaknya untuk dapat kualitas pendidikan seperti yang Simon punya. Di Indonesia mungkin levelnya international school dan itu harganya mahal banget, sedangkan di Swiss if you're citizen mungkin kamu dapetin dengan free. Aku udah respon komennya. Oh, udah respon ya? Iya. Ya nggak apa-apa ya, normal aja kalau kamu punya anak, kamu kirim anakmu ke Swiss. Nggak maksud, tapi aku kalau mau pindah ke Indo itu nggak maksudnya forever. Sampai banyak juga yang di sini ya, yang dulunya tinggal di Indonesia, kenal di Indonesia, terus pindah ke sini cuma buat ngelihat Swiss gitu kan. Terus suaminya kerja 6 bulan atau berapa? Siapa namanya si ini terus dia kerja di sini sebelum dia pulang lagi ke Indonesia, ngumpulin uang dulu di sini. Iya, bisa juga sih. So sebenarnya fleksibel juga teman-teman ya. Ya, apalagi kalau punya paspor Swiss, karena aku masih bebas. Bisa pulang ke mungkin setelah 10 tahun. Oke, aku mau, ayo kita pindah ke Swiss, tinggal di sana mungkin 10 tahun sampai anaknya udah selesai education, terus balik lagi ke Indonesia. Benar. Oke. Bang Syarif, boleh nggak kalau Simon react video Zakir Naik yang tentang sains dan Quran? Kamu udah pernah nonton sedikit ya itu? Ini bukan yang ini ya, tapi sengaja ketemu video dari dokter itu, siapa dokter Zakir Naik. Emang dia terkenal banget di dunia Islam ya, di dunia negara-negara Islam. Dan orang mana dia? Orang India kalau nggak salah, India atau Pakistan. Iya. Susah untuk soalnya aku itu pakai bahasa Inggris kan. Susah untuk dengar kalau lama ya. Yeah. Kayak YouTube video tutorial videonya cukup lama sih memang. Nih Gaddafi Libya bro. Kemarin kita nyari gitu. Simon, ini ada Mbak Eka. Ini Eka dulu. Simon, 5 tahun pengalaman saya hidup serumah tanpa ikatan. Saya Muslim dan pacar saya Kristen. Waktu itu saya bersedia untuk masuk Kristen. Awalnya baik-baik aja, tapi namanya hidup nggak selamanya bahagia terus. Singkat cerita, akhirnya kami berpisah dan saya kembali ke Islam. Jadi intinya lakukan sesuatu dari dalam hatimu, bukan karena orang lain. Iya. Ya. Selama kompromis yang kamu bikin, kamu masih kayak bisa live with it, kayak oke, aku bikin kompromis ini, terus pacarku juga bikin kompromis yang dia setuju atau yang dia nggak apa-apa, oke. Tapi berarti dia waktu itu pindah agama murni karena cuma ngikutin pasangan aja ya? Iya, tapi kan untuk dia mungkin agama penting ya. Kalau aku ya nggak penting. Kalau aku punya agama, I don't know, Islam, Kristen, nggak apa-apa kan, cuma di kertas. Iya, benar sih. Jadi intinya lakukan sesuatu dari dalam hatimu, bukan orang lain. Jadi sebaiknya nggak pindah agama gitu, bukan orang lain. Kecuali kalau kamu lakukan itu karena hanya untuk situasi gitu, cuman biar situasinya smooth. Iya, itu kan namanya kompromis. Dan kalau kompromis itu kayak aku setuju sama kompromis ini. Maksudnya aku nggak apa-apa kalau aku harus bikin kompromis ini, sacrifice something. Dan mungkin dia juga bikin sacrifice untuk aku, dan dia juga nggak apa-apa untuk sama sacrifice-nya dia. Dan menurut aku it's fine kok. Kalau karena nanti kamu nggak kayak regret, kamu masih ingat aku waktu itu aku harus sacrifice untuk kamu, tapi sebenarnya nggak mau. Terus kalau berantem langsung bawa ini dulu argumen ini. Kamu begini begitu. Aku gara-gara kamu cuma gini. Misalnya, itu nggak sehat ya kan. Makanya selama kamu bikin kompromis yang kamu it's okay.
Tapi aku punya pertanyaan nih. Kamu udah siap? No. Nggak, ini pertanyaannya, Mon. Tadi kan kamu bilang kompromis, terus kita baca komentarnya Mbak ini. Kamu pikir seandainya kamu melakukan kompromis ini, terus kamu nikah karena orang tuanya pacarmu nggak bakal mengizinkan kalau kalian nikah. Terus kamu beragama Islam, bakal hanya menjadi status aja atau bagaimana? Apakah kamu bakal menjalankan ritual seperti orang Islam? Apakah kamu bakal berubah ya? Bukan berubah, tapi kamu namanya masuk agama. Tapi beneran ikut. Ada rules kan, ada rulesnya. Jadi kayak no pork, terus no alcohol, terus mungkin suatu saat istrimu pakai jilbab. Terus istrimu kamu kenal, mungkin dia nggak ibadah, terus dia ibadah 5 waktu yang mungkin buat kamu wow strange gitu kan. Dan terus nanti setelah pernikahan 1 tahun mesra, wow luar biasa, the best time ever. Terus tahun kedua, tahun ketiga, Simon bangun sholat subuh. Kamu siap untuk itu, Mon? Simon siap sholat subuh. Ntar kamu punya anak. Tapi kalau emang begitu, pasti dia tahu sebelumnya kan? Dia tahu sebelumnya bahwa kamu, ya. Ya berarti starting position beda, starting pointnya beda. Karena dia udah tahu mau kayak gitu kan? Iya. Tapi kan maksudnya kita ada contoh orang Indonesia di sini yang dulunya banyak ya, sebenarnya banyak orang Indonesia di Eropa yang menikah dengan orang sini, dulunya mungkin anak party, ketemu di klub gitu kan. Terus setelah sampai sini akhirnya jadi beragama dan akhirnya terus jadi religious gitu. Dan menurutku setiap orang Indonesia punya kemungkinan seperti itu, karena aku banyak ngelihat orang Indonesia yang seperti itu ya. Dulunya bandel, dulunya nggak tahu agama, terus setelah masuk masa tua itu jadi super religious gitu kan. Tiba-tiba wah ya benar-benar religious dan suaminya kewalahan gitu. Kok tiba-tiba ini religious banget jadinya. Padahal dulu kenalnya di klub biasa-biasa aja. Dan seandainya aku cuma mau bilang itu ada kemungkinan seperti itu gitu ya. Nggak, maksudnya bukan berarti. Iya. Are you ready for that? Kalau aku sih, kan kalau udah nikah ya udah nikah kan. Ya. Gak bisa. Itu bukan, aku nggak beda sama ekspektasi aku. Bye. Ya kan? Ya nggak semudah itu ya. Ya tapi berarti kalau misalnya dari awalnya kayak berubah banget, ya pasti mungkin mikir ya itu, ternyata nggak. Aku mikir aku tahu dia atau mungkin dia hide sisanya itu, terus nggak mau bilang sama aku. Tapi kalau dari awal udah bilang ya aku emang begini, terus ya kadang-kadang misalnya aku ibadah atau aku ikut Ramadan, nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi ya itu kayak drastis kalau misalnya sebelum nikah nggak sama sekali begitu, terus langsung secara drastis berubah, itu agak aneh ya. Iya, pasti kayak ada progres gitu ya, step by step gitu ya. Dan ya, oke. Tapi untuk saat ini nggak kebayang buat kamu ya, kalau kamu nanti juga seperti itu. Ya kalau udah mikir gitu pasti susah ya. Kalau aku ngomong sama dia, sebenarnya aku pernah ngomong sama dia gitu kan ya. Gimana? Terus dia bilang kayak, gimana ngomong apa? Kayak kok kepo kamu? Ya aku supaya tahu konteksnya. Ya maksudnya yang kayak aku bilang persis yang kayak aku bilang tadi, oke. Tapi ya mirip, oke. Kayak aku. Ya dia bilang kan, emang kamu nggak ini, kamu kayak
kayak kamu nggak percaya sama aku atau kamu nggak beneran cinta aku, kayak kamu punya apa sih Zweifel? Zweifel, keraguan. Ragu. Zweifel. Iya. Kalau kamu beneran mau sama aku bilang enggak, cuman kayak mau. Oh, sebentar, aku takam. Oh, dia nanya kalau seandainya apakah kamu bakal ragu untuk lanjut sama dia seandainya hal itu agama penting buat dia. Ya, kalau kamu udah overthinking pasti udah kamu kadang-kadang nanti susah untuk see what's real. Ya jalanin aja apa yang di depan ya, tanpa harus terlalu tapi jauh. Tapi dia bilang ke aku, emang kalau aku nggak bilang atau aku nggak pernah kayak gini sebelumnya, pasti nggak langsung atau drastis atau nggak begitu. Ya, ada progres gitu ya. Iya. Ya, oke. Dan pasti kalau emang dia mau, emang rencananya mau begini, pasti sebelumnya udah begitu. Udah begitu. Ya. Alright. Oh, coba tunjukin dong komentar yang tadi kamu bilang. Sebentar lo. Komentar yang sekarang komentar yang menurut kamu yang pengen banget kamu tanggepin. Ini nih ada satu pertanyaan nih. Oh, ini nih. Iya. Teruntuk Mr. Simon yang lebih percaya sains. Aku ada pertanyaan untuk Anda. Kenapa untuk apa Anda diciptakan di dunia ini? Ngerti? Maksudnya? Kenapa kamu ada di dunia ini? Karena orang tua bikin aku. Simple as that ya. Ya, kalau kamu ciptakan kamu apa di sini? Kenapa ada kamu di sini, Rep? Kalau boleh jujur, aku juga nggak begitu paham ya. Apa niat tujuan? Aku percaya sama Tuhan gitu kan. Aku nggak tahu kenapa Dia ciptakan aku nggak tahu. Kenapa harus aku gitu? Kenapa nggak si Indro, si Arka, si Philip? Kenapa Syarif Sapata? Tapi memang aku dulu waktu SD atau ya kindergarten SD, aku sering mikir kayak aku siapa? Terus kenapa aku ada di sini? Iya. Aku sering mikir gitu. Tapi nggak dapet. Nggak ketemu jawabannya ya. Iya. Kenapa mesti aku? Terus misal ada orang bilang sebenarnya tujuan manusia diciptakan tuh hanya untuk beribadah kepada Tuhan gitu. Iya. Itu agak susah gitu. Aku jujur untuk mikir, aku pernah dapat pikiran ini ya gitu. Kenapa kalau cuma buat beribadah gitu kan? Iya. Maksudnya ya Tuhan itu kalau memang itu maha besar gitu, dia nggak butuh. Tapi emang ada orang yang bisa bilang aku ada di sini karena ini? Nggak ada, nggak tahu. Aku percaya, cuman aku nggak bisa bilang. Kenapa aku nggak di badan ini? Kenapa aku nggak di badan kamu? Kenapa aku lahir di Swiss? Kenapa aku? Penuh misteri, bro. Jadi aku sebenarnya aku juga nggak bisa bilang kayak misalnya teman-teman netizen kayak gini ya bilang seperti ini, bilang seperti itu. Sepertinya udah 100% gitu kan. Itu aku juga nggak berani juga karena seperti yang aku bilang penuh misteri. Kayaknya kalau aku mikir mungkin kamu bisa mengerti lebih dari kenapa ada kamu di sini. Mungkin kamu nggak tahu, kayak banyak orang bikin selama mereka hidup, mereka kayak mereka bikin mission untuk mereka sendiri kan. Kayak my life mission is to help the poor kids. Iya. Kan mungkin mission aku aku mau bikin sendiri gitu ya. Iya. Kayak aku mau bantu interracial religion relationships in Indonesia. Iya.
Ya banyak orang yang sebenarnya bilang apa namanya tujuan hidupku di sini untuk nanti menyembah Tuhan, untuk kembali kepadanya, untuk kembali ke Tuhan, kembali ke akhirat gitu. Tapi saking terfokusnya ya sampai sama ke ya I will go back to the heaven. Terus dia fokusnya hanya ke heaven terus dia lupa dunia. Dia lupa dunia, jadi dia nggak begitu peduli sama dunia gitu, Mon. Makanya aku agak nggak begitu seneng dengan ide bahwa kita ya hanya cuman boleh mikirin akhirat gitu, hanya cuman boleh mikirin surga, karena nanti orang lupa dengan dunia gitu, jadinya nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan sesama, karena mereka mikirnya ya ini cuma temporary. Terus tiba-tiba gini mati gitu, terus dia tinggalin, egois kan, oke dia tinggalin, tapi masih banyak yang tinggal di bumi. Masih banyak orang-orang yang tinggal di bumi yang harus ya mengalami hidup di dunia gitu. Jadi menurutku harus ada harus balance gitu. Oke, kalau kamu percaya akhirat, percaya Tuhan gitu, kamu harus mikirin kamu mungkin beribadah gitu kan, beribadah mengikuti aturan dengan tujuan kamu suatu saat, dengan pikiran suatu saat nanti kamu bakal di sana. Tapi kamu nggak boleh lupa sama dunia gitu. Kamu nggak boleh lupa bahwa kamu masih tinggal di bumi dan kamu harus menjaga, karena bumi ini juga seandainya orang percaya Tuhan, itu adalah ciptaan dari Tuhan kan. Mereka Tuhan yang menciptakan bumi ini, jadi kita harus merawat gitu. Itu that's kadang aku suka nggak setuju dengan beberapa statement juga yang kayaknya seolah-olah hanya fokusnya cuma akhirat aja gitu. Mana lagi, Mon? Kemana ya komentar-komentar yang kemarin kita cari? Oh, ini bukan. Oh. Mana ya emang? Oh, ini belum baca. Ini coba nih. Ini belum baca. Dear Kak Simon, can you see a soul? Apakah Kak Simon yakin kalau tanpa jiwa manusia bisa hidup? Nah, jiwa itu aja kan kita tidak bisa melihat kasat mata. Tapi kita sudah tahu bahwa tanpa jiwa manusia bisa mati. Dan seperti itulah kurang lebih penjelasan tentang Tuhan. Memang kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa tahu kalau Tuhan itu ada. Jika hal kecil aja seperti di dunia ini ada penciptanya, apalagi manusia, makhluk hidup, dan benda langit yang sangat kompleks. Oh, belum selesai. Ini read more. Pasti ada zat Allah yang Maha Esa yang sebagai pencipta. Maaf ya jika ada kesalahan dalam memberi penjelasan, karena saya juga masih belajar. Mungkin teman-teman lain bisa mengkoreksi. Jazahillah khair. Salam buat Kak Syarif dan Simon. Salam balik dulu ya. Duluan. Agen Hena. Can you see a soul? Ya, maksudnya bilang No. you cannot live without a soul. Yeah. Nggak tahu, aku nggak terlalu banyak question. Kamu nggak pernah mempertanyakan itu gitu ya? I mean, what is a soul? Ya, apa definisi dari jiwa? Ya, jiwa itu maksudnya jiwa itu apa ya? Jiwa itu kalau ada definisi nggak? Nggak. Jiwa. Nggak ada definisi dari jiwa kan? Definisinya kalau secara sains mungkin ya ini bro, brain connecting network ini loh, apa namanya, sel-sel otak gitu yang menyimpan memori, terus experience disimpan di otak sehingga jiwa ini bisa apa namanya, bisa merasakan. Berarti jiwa yang kayak mikir kenapa aku ada di sini ya? Yeah, something like that ya. Itu ada orang yang bilang jiwa gitu, ada hal-hal yang ya kenapa kita bisa berpikir hal-hal yang sangat abstrak itu jiwa, lebih ke jiwa gitu kan. Cinta, kayak feeling cinta itu mungkin bukan badan kamu. Kalau badan kamu itu mungkin seksual ya. Rasa seksual itu lebih ke badan, tapi cinta itu soul, jiwa. Iya. Yeah.
Tapi ya seperti yang kamu bilang, nggak ada definisinya. Kalau orang yang percaya sains ya mungkin lebih berpikir ya itu connected network di kepala. Tapi kalau aku nggak usah punya kayak definisi atau jelas apa. Ya kenapa harus tahu gitu ya? Iya, kenapa aku nggak usah tahu kenapa ada jiwa. Karena bisa ya, aku udah umur berapa ya, udah nggak pernah diganggu, ya kan? Diganggu maksudnya? Maksudnya pernah aku nggak bisa hidup kalau nggak tahu kenapa ada jiwa. Aku nggak bisa lihat jiwa kan. Aku harus punya reason. Iya, nggak perlu punya reason. Oke. Mengerti? Maksudnya aku nggak usah punya jawab untuk pertanyaan aku kenapa ada jiwa atau aku nggak bisa lihat jiwaku. Karena kamu nggak pernah bertanya gitu kan? Karena kamu nggak pernah punya alasan untuk mempertanyakan Bertanya kan tadi bilang kan waktu masih kecil banyak sering nanya kenapa aku ada di sini, kenapa aku Simon, kenapa ya kan? Tapi nggak kayak aku harus punya definisi jiwa. Atau Oke. Mungkin sedikit lagi. Mana yang komen? Yang kemarin tuh mungkin kamu bisa lihat ini apa namanya? Dihapus nggak? Yang di HP kamu. Oh ini nih, ada dari Ainul Yakin. Kadang heran sama anak muda zaman sekarang. Padahal sebelum menjalanin hubungan kan udah tahu kalau beda keyakinan. Tapi tetap aja dijalani. Pas udah bener-bener serius mau pernikahan tapi sama-sama gak mau ninggalin agamanya dan berakhir dengan pisah. Apa gak sayang waktu kalian terbuang sia-sia? Dengan hubungan yang sudah pasti gak bakal berujung dengan manis. Berarti kita egois. Aku juga Enggak, maksudnya kenapa jadi sia-sia gitu kalau kamu nggak tahu, kalau kamu sebelumnya udah mikir wah ini nggak bakal mudah. Tapi dilanjutin. Iya, kenapa dilanjutin? Itu kayak punya hope gitu kan. Iya, buang-buang waktu. Aku nggak setuju sih. Kalau menurutku ya aku nggak tahu apakah mbaknya udah pernah benar-benar merasakan cinta. Kalau aku baca komennya kayaknya dia belum pernah merasakan cinta, bro. Oh iya. Karena kalau udah cinta itu nikmat. Ya walaupun kamu nanti patah hati itu experience, seru. Pengalaman hidup. Kalau nggak ada cinta dalam hidupnya bosen. Kayak black and white. Walaupun nggak ada warna dalam hidupnya. Makanya walaupun kita tahu mungkin nanti susah gitu. Ya itulah struggle-nya hidup gitu kan. Harus dicoba gitu. Jangan terus kalau misalnya kita udah nggak pasti berujung nggak manis kita cabut ya. Kalau kita dengan prinsip kayak gitu kita bakal nggak banyak mengalami banyak hal yang menarik ya. Kalau semua orang mikir gitu nanti coba kamu nama siapa terus kamu gini oke cek kita bisa pacaran apa enggak? Ada masa depan. Wah susah. Ya kamu masih ingat nggak pertanyaannya? Pokoknya bilang kayak kasihan dia nggak beragama tapi aku lupa apa lagi yang dia komen. Tapi pokoknya aku langsung mikir kok kenapa aku kasihan? Karena aku senang, senang. Maksudnya aku nggak perlu dikasihani. Iya dan juga karena aku senang Maksudnya aku senang sama hidupku walaupun nggak ada agama. Ya. Mungkin mereka kayak seperti aku nggak ada pressure. Karena kalau di Indonesia kamu harus punya agama, kamu harus ikut budaya. Kalau misalnya di sini di Swiss, kayak no pressure at all. Ya karena mereka mikirnya kamu nggak mesti punya agama, kamu nggak mesti ini. Ya. Karena mereka mikirnya kalau nggak punya agama nanti kamu masuk neraka, ada yang bilang ada yang bakal disiksa selamanya gitu kan. Kalau nggak punya agama gitu. Makanya mereka kasihan sama kamu. Cuman hidup sampai berapa 65 tahun, 70 tahun abis itu kamu masuk neraka katanya. Itu hele. Iya. Aku nggak percaya loh. Ya makanya aku teman-teman. Kalau orang nggak percaya gimana kamu mau kasihanin gitu ya? Dia nggak percaya gitu. Dia nggak percaya itu ada gitu. Jadi dia nggak ngerti kamu bakal kasihan. Malah Simon mikir ya kasihan. Itu seperti sampai kamu
sampai hari yang kamu meninggal, kamu kayak mikir, oh semoga nanti aku masuk surga. Jangan ini Jangan masuk neraka. Iya. Gimana itu seperti oh my god, besok aku ada ujian, kayak stres gitu kan, pressure. Ya, menurutku nggak bagus juga sih. Menurutku walaupun kamu punya agama, kamu nggak boleh hidup dengan pikiran wah aku takut masuk neraka. Ya karena afterlife itu susah juga untuk dijelaskan kan. Gimana bisa bukti? Ya sama yang kayak kamu bilang gitu. Aku juga nggak setuju seandainya kita harus takut gitu, takut akan neraka. Walaupun kamu beragama, jalani aja hidup kamu. Kalau ikuti aja aturan agamanya tanpa harus mikir wah nanti kalau ini masuk neraka, kalau nggak ini masuk surga gitu. Wah, iya, mending menikmati hidup sekarang, gitu iya, kan? Daripada khawatir nanti setelah meninggal aku kemana? Iya. Jadi terus sama siapa atau nggak tahu. Ikuti aturan agamanya, tapi nikmati juga hidupnya gitu. Jangan sampai mikirin terus akhirat. Ya, terus gimana Mon? Jadi kesimpulannya, kamu mungkin ini sebagai penutup, kamu bisa cerita sedikit nggak? Jadi kan kamu lagi mencari keputusan gitu kan, buat nanti gimana gitu kan sama pacar kamu, menikah apa enggak gitu kan, masih melihat situasinya gitu, masih mencoba untuk menemukan jalan tengah, mencoba mencari solusi gitu kan. Go with the flow. Gak usah sekarang punya semuanya jawab. Tapi step by step. Tapi kalau orang tuamu sendiri gimana? Ini kan urusannya tadi orang tua sama orang tua pacarmu. Kalau orang tua kamu sendiri gimana? Beruntungnya papaku nggak ada lagi. Beruntung. Dasar ini anak durhaka ya. Ya kalau papaku ada pasti. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Maksudnya nggak mungkin sama orang Indonesia apa nggak mungkin sama orang Islam atau gimana? Dua-duanya. Okay. Atau kalau Indonesia harus Chinese. Iya, dan kuliah mungkin di luar negeri gitu kan. Ya. Oke. Kalau mamaku ya kayaknya pertama kali ya dia nggak terlalu senang kalau dia dengar ya agamanya Islam. Karena kan di sini dari social media dan media news TV nggak terlalu bagus kan reputation. Tapi ya gimana mau reaksinya kan generasi beda, terus ya nggak kayak aku kan. Iya. Walaupun kayak bikin kamu ya kayak bikin pusing ya, mau gimana kan. Tapi tetap kan hidup aku lakukan semuanya yang aku mau. Yang kamu mau. Tapi kalau di sini walaupun lebih mudah ya. Walaupun dia nggak setuju sama sekali, aku ya udah mama bye. Aku bodo amat. Kalau di sini bisa gitu ya, bodo amat gitu ya. Jadi kalau mamahmu bilang apa gitu, kalau misalnya kalian nggak setuju satu sama lain ya, itu hidup mama, hidup kamu sendiri ya. Gitu ya. Ya itu juga salah satu perbedaan yang besar ya di antara Indonesia dan di Eropa ya. Jadi kalau di Eropa memang sama orang tua keputusan terakhirnya sama anaknya sendiri gitu. Mungkin orang tuanya cuma bisa menasehati, bisa bilang apa gitu. Kalau udah dewasa ya. Kalau udah dewasa, tapi nggak perlu ada ngerasa berdosa gitu, nggak perlu ada rasa durhaka kayak atau gimana gitu ya. Kalau di sini. Tapi kalau di Indonesia tentunya kita harus berusaha sebisa mungkin ngikutin orang tua ya. Tapi tentunya aku bakal feel bad mungkin atau nggak terlalu enak kalau dia nggak setuju misalnya. Tapi masih pikiran ini itu hidup aku, ini pasti lebih besar. Jadi jalan ini aja. Ada closing statement nggak buat teman-teman? Closing statement: live in the moment and enjoy your life. Enjoy your life. Benar teman-teman, enjoy your life. Walaupun kalian berpikir akhirat, enjoy juga hidup kalian gitu ya. Jadi hidup di bumi harus dinikmati juga. Walaupun kita berusaha masuk surga, berusaha ikutin ajaran agama, tapi hidup di dunia harus dinikmati juga. Oke?
Ya udah, terima kasih Simon ceritanya. Sami-sami. Dan semoga teman-teman banyak yang bisa diambil pelajarannya. Dan kalau nggak setuju juga kalian bisa diskusi di komentar gitu kan. Dan tapi yang baik-baik ya diskusinya ya. Ya apa kayak untuk kasih kasih saran buat dia Saran. gitu. Ya, dia bilang nggak perlu dikasihani ya. ya nggak usah. Nggak perlu kasihani, tapi lebih ke saran cari solusinya buat dia Karena gimana. kepo juga kalian mikir apa tentang opinion aku. Ya betul. Jadi kalian tahu kan kita baca sebenarnya komentarnya ya. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye.